Sinopsis lengkap Ishkemeh Marjawan 2. Dari awal sampai akhir, kisah ini berpusat di sekitar Ridima, seorang fisioterapis yatim piatu yang sangat mencintai tunangannya Kabir Sarma, seorang polisi yang mengirimnya dalam misi sebagai agen rahasia untuk menangkap Fans Raisinghania, seorang taipan bisnis yang menjalankan bisnis ilegal di seluruh Asia Tenggara. Ridima datang ke pesta pelayaran Fans sebagai perencana pesta. Peristiwa yang terjadi selama pelayaran menyebabkan Fans mempekerjakannya sebagai fisioterapis saudara perempuannya, Sia. Akhirnya, Fans mulai meragukannya dan memaksanya untuk menikah dengannya untuk mengetahui niatnya yang sebenarnya. Dia setuju, setelah didesak oleh Kabir. Pada hari setelah pernikahan, Ridima menemukan patung mantan tunangan Fans, Ragini. Karena percaya bahwa Ragini adalah dia berencana untuk mencari tahu kebenaran tentang kematian Ragini karena hal itu dapat menjadi bukti utama terhadap Fans. Selanjutnya, dia menemukan sebuah ruangan rahasia di rumah besar itu, di mana Ridima melihat sebuah lukisan dan patung wanita lain. Wanita dalam lukisan itu sebenarnya adalah ibu kandung Fans, Uma Raisinghania, yang meninggalkannya tanpa sepatah kata pun saat dia masih kecil. Perlahan-lahan, setelah mendengarkan ceritanya, Ridima mulai menaruh hati pada Fans. Sementara itu, terungkap bahwa Kabir tidak pernah mencintai Ridima. Namun, saat ini dia memanfaatkannya untuk misinya dan ternyata adalah putra kandung Anupriya. Kabir ingin membalas dendam dari Fans atas kematian ayahnya dan Anupriya ingin merebut posisi Fans dan bisnisnya. Di rumah besar, Fans mulai jatuh cinta pada Ridima setelah dia menerima peluru untuknya. Bertentangan dengan harapan Kabir, Ridima terlalu lambat mulai membalas perasaannya terhadap Fans. Dengan rasa takut akan kegagalan misinya, Kabir berencana untuk mengingatkan Ridima tentang masa lalu dan misinya tetapi itu tidak memengaruhinya. Serangkaian kejadian mengungkapkan kebenaran tentang putra Anupriya kepada Raisinghania. Namun, Anupriya berhasil merahasiakan identitas putranya. Sementara itu, Kabir meminta Ridima untuk menemukan bukti pembunuhan Ragini. Meskipun demikian, Ridima membela Fans, mengatakan bahwa dia tidak dapat melakukan kejahatan seperti itu. Pada hari yang sama, Ridima mendapat kartu memori yang berisi video di bawah patung Ragini dan diam-diam menontonnya. Video itu menunjukkan Fans mengarahkan pistol ke Ragini tetapi tidak menembak. Ridima secara tidak sengaja bertemu Ragini hanya untuk menemukannya hidup dan disimpan secara rahasia di bawah Fans. Beberapa kesalahpahaman membuat Ridima percaya bahwa Fans ingin menyakiti Ragini, jadi dia bergabung dengan Kabir untuk melepaskan Ragini dari cengkeraman Fans. Kehilangan Ragini, Fans hancur dan mengungkapkan kepada Ridima bahwa ibunya sebenarnya dibunuh dan Ragini tahu pembunuhnya. Kilas balik menunjukkan Anupriya adalah pembunuhnya. Serangkaian kejadian membuat Sia mengetahui kebenaran Ridima dan dengan demikian memerasnya untuk membawa Ragini kembali ke Fans. Sia segera mengetahui kejahatan Anupriya tetapi terluka dan koma karenanya. Ragini ditembak oleh Kabir, dan Fans dijebak dan ditangkap atas pembunuhan tersebut. Kabir dan Anupriya membuat Fans percaya bahwa Ridima mengkhianatinya dan dia melompat dari tebing sehingga meninggal di depan Ridima dan Kabir. Seorang yang mirip Fans, Fihaan, diperkenalkan. Sementara itu, Kabir memasuki rumah VR sebagai putra Anupriya. Kabir mengungkapkan kepada Ridima seluruh rencananya sehingga dia tidak berdaya. Fihaan adalah seorang peretas dan penggali emas. Dia sengaja berencana untuk bertemu Ridima. Ridima awalnya terkejut melihat Fihaan, tetapi kemudian bergandengan tangan dengannya untuk menyingkirkan Kabir dari rumah VR, dengan imbalan sejumlah besar uang. Namun setelah itu, Fihaan mengungkapkan kepada Ridima bahwa Fans menggunakannya sebagai pengganti dalam situasi berbahaya. Kemudian, terungkap bahwa Fihaan sebenarnya adalah Fans yang mempermainkan Ridima untuk mengetahui kebenaran. Kemudian, seseorang menaruh bom di sandal Ridima pada malam Natal yang dilepaskan Fans di waktu yang tepat sehingga menyelamatkannya. Fans mengungkapkan bahwa Anupriya yang membuatnya ditangkap. Saat meninggalkan rumah besar, Anupriya mencoba menembak Fans tetapi Ridima terkena peluru sekali lagi sehingga menyelamatkannya. Fans mengaku kepada Ridima bahwa dia bukan Fihaan tetapi Fans. Dia dibawa ke rumah sakit dan diselamatkan. Fans dan Ridima mengakui cinta mereka satu sama lain dan berhubungan seks. Mereka kemudian kembali ke VR Mansion. Ahana memasuki rumah besar untuk membawa liku-liku baru dalam hidup mereka.
Kabir kemudian mengungkapkan bahwa Ahana adalah calon istrinya. Sementara itu, Vance menantang Ridima untuk membuktikan cintanya padanya dengan Kabir. Ketika Ridima gagal melakukan ini, Vance semakin marah. Mereka pergi berlibur di mana Vance meninggalkannya dan kembali ke rumah besar VR. Di rumah, dia mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa Ahana adalah istrinya. Ketika Ridima kembali ke rumah besar, semua orang mengaku telah melupakannya, namun Xia terbangun dari koma dan mulai meneleponnya. Vance, meskipun memiliki kebencian terhadap Ridima, membiarkannya tinggal karena ia ingin Xia pulih. Ridima segera diusir dari rumah besar tersebut, tetapi Xia mengungkapkan kebenarannya. Vance menyadari kesalahannya dan membawa Ridima kembali ke rumah besar tersebut dan mereka berbaikan. Segera setelah itu, Ridima ingin mencari tahu apa yang terjadi pada orang tuanya, yang membuat Vance terkejut. Kemudian terungkap bahwa Vance memiliki hubungan dengan kematian orang tua Ridima. Vance memutuskan untuk menikahi Ridima sekali lagi sehingga Ridima dapat fokus pada pernikahan dan bukan orang tuanya. Namun, selama ritual pernikahan, Ridima mengetahui tentang kematian orang tuanya. Terungkap bahwa Isyani, saudara perempuan Vance, tua Ridima. Meskipun demikian, Vance memberi tahu semua orang bahwa pada usia 15 tahun, ia secara tidak sengaja dan Bibi Kabir. Ridima salah paham bahwa Vance bunuh orang tuanya dan setelah mengetahui kebenarannya, dia menghukum dirinya sendiri dengan berjalan di atas kaca. Namun, Vance menyelamatkan dan memaafkannya. Kemudian, Kabir mulai terobsesi pada Ridima dan menyadari bahwa dia telah kehilangan Ridima selamanya. Meskipun demikian, dia tidak menerima kekalahannya dan memutuskan untuk memenangkannya kembali dengan cara apapun. Kemudian, Ridima hamil dengan anak Vance, tetapi Vance belum siap untuk memiliki anak karena dia berpikir bahwa dunia bisnisnya terlalu berbahaya baginya. Ridima mencoba meyakinkannya berkali-kali tetapi dia tidak mendengarkannya. Ridima mulai mendapat telepon dari pusat aborsi, tetapi dia tidak berbicara dengan Vance tentang hal itu karena dia pikir itu akan membuatnya semakin stres. Namun, Vance kemudian menyadari kesalahannya dan menerima anak itu. Di rumah VR, seseorang menculik Ridima dan membawanya ke pusat aborsi tetapi Ridima entah bagaimana lolos dan mencapai rumah besar itu. Vance salah paham tentang anak mereka karena tidak ada lagi dan menghadapi Ridima. Ridima mengetahui bahwa Isyani adalah orang yang telah mengirimnya ke pusat aborsi dan dia mengungkapkan hal ini kepada Vance. Ridima juga memberi tahu Vance bahwa bayi mereka masih hidup. Vance membuat rencana untuk mengubah identitasnya dan Ridima menjadi Ayans dan Sefali Malhotra dan meninggalkan India. Namun, rencana ini hanya untuk mengalihkan perhatian musuh-musuh mereka. Rencana sebenarnya adalah untuk memalsukan kematian mereka di depan keluarga, tetapi Aryan menggagalkan rencana tersebut. Kabir mengunci Vance di sebuah ruangan yang penuh api tetapi kemudian diselamatkan. Kabir mencoba untuk menikahi Ridima secara paksa tetapi diselamatkan oleh Vance. Anak buah Chang mengejar Ridima dan Vance. Untuk menyelamatkan diri dari anak buah Chang, Vance dan Ridima melompat dari tebing.